my YouTube channel. Yeay! Hari ini aku mau review salah satu produk yang dibeliin sama suami aku. Yeay! Produk ini sangat membantu aku ketika aku melakukan vlogging, guys. Produk apakah itu? Tonton terus videonya, jangan di-skip, jangan di-skip. Jadi aku mau review salah satu mix eksternal, yaitu RixMic. Ini adalah pemberian dari suami aku. Terima kasih suami aku sudah support istrinya. Nah, ini adalah mix eksternal yang sangat membantu aku untuk melakukan vlogging, guys. Nah, kayak apa sih ketika pertama kali aku dapat barangnya? Check this out, the unboxing. Tadi udah lihat kan pertama kali aku dapet barangnya kayak apa. Nah, aku mau review singkat sih dari packagingnya, guys. Nah, jadi ketika aku pertama kali dapet si barangnya itu, aku kaget banget karena si barangnya itu ternyata kecil banget. Bayangin aja nih, barangnya cuma segini, guys, nih, sama telapak tangan aku. Jadi aku tingginya 155 cm doang. Dan tanganku termasuknya ada tangan yang kecil. Coba bayangin, ini masih lebih kecil daripada tangan saya, guys. Jadi ini bener-bener kecil banget. Nah, dari packagingnya itu bener-bener super image, lucu banget. Dan kalau dibuka seperti ini, jadi nanti ada si ini, kebetulan aku tadi udah buka ya, guys. Nah, nanti dapat kartu garansinya. Terus habis itu ada si RixMic-nya ini, guys. Jadi aku lagi pakai RixMic-nya. Jadi ini kosong ya, guys. Jadi nanti tempatnya seperti ini, dapat kayak dompet kartu gitu ya. Lucu nggak sih? Asli sih ini compact banget sih kalau buat pergi-pergi, buat ditaruh di mana-mana gitu loh nih. Jadi si RixMic-nya tuh kecilnya cuma segini doang, kecil banget. Terus ada dead cat-nya juga. Nah, terus spesifikasinya adalah, aku mau bacain dulu spesifikasinya dari si RixMic ini, guys. Nah, dia itu adalah audio mikrofon eksternal. Jadi dia kompatibel dengan kamera yang memiliki jack 3,5 mm. Nah, karena di kamera itu pakai TRS, kalau misal mau dipakai untuk di handphone itu harus ada splitter atau konverternya yang dari TRS ke TRRS. Karena kalau yang di kamera itu, setahu aku itu lingkarannya itu cuma 2, sedangkan kalau di handphone itu lingkarannya itu cuma 3. Nah, terus itu dia perbedaannya antara penggunaan di kamera dan di handphone. Jadi kalau mau di handphone harus punya splitternya, harus beli dulu ya, guys. Nah, terus habis itu si RixMic ini dia klaim bahwa the world's smallest on-camera microphone with compact and modular design. Nah, dia bilang dia itu adalah eksternal mikrofon terkecil di dunia, guys. Aku nggak tahu sih itu benar atau enggak. Cuma yang jelas secara pribadi aku melihatnya adalah itu bener-bener kecil. Cuma segini doang, guys. Karena kalau aku lihat yang kayak merek Boya dan lain-lain itu tuh besar gitu loh, kira-kira seginian gitu.
kalau nggak salah ya, nanti aku coba tunjukin gambarnya guys. Ini yang Goya, ini yang Rix mic. Itu setahu aku itu memang lebih kecil daripada yang external microphone dari tetangga sebelah guys. Nah terus dia bilang kalau di description di Shopee ya guys, dia bilang 3,5 mm jack interface can usable for most digital cameras, audio recorder, and other device with TRS tip. Jadi bener ya kata aku tadi bilang bahwa dia itu kompatibel dengan audio jack 3,5 mm yang TRS. Jadi kalau misalnya pakai handphone harus pakai splitter. Nah ini Rix mic can use front or back facing direction. Nah jadi dia bilang, jadi si Rix mic-nya ini dia bilang kalau misal dia itu bisa menangkap suaranya itu dari mana aja gitu loh, nggak harus di moncongnya itu, kepalanya itu nggak harus dihadapin ke kita gitu. Katanya dia bisa menangkap suaranya juga. Nah terus spesifikasinya dia itu ada Rix mic condenser. Aku nggak tahu itu apa, cuma aku bacain aja ya guys. Siapa tahu kali ada yang profesional terus belum beli Rix mic tapi butuh keterangannya, jadi aku jelasin aja. Kalau dia itu transducer type-nya adalah Rix mic condenser. Terus habis itu polar pattern-nya dia adalah omnidirectional. Terus frekuensi response dia bisa nangkep dari 20 sampai 20.000 Hz. Maksimal SPL-nya adalah 116 dB. Aku nggak tahu sih dB itu apa, cuma aku bacain aja ya. Terus habis itu maksimalnya 116, SNR-nya tuh 75 dB at 1 kHz. Terus connectivity-nya itu pakai gold plate 3,5 mm. Nah, dimensionnya dia bilang panjangnya itu 3 cm dan diameternya adalah 1 cm. Jadi kecil banget. Seperti apa sih bentuknya? Kita cabut dulu guys dari kamera aku karena aku lagi pakai si Rix mic-nya. Jadi bentukannya adalah seperti ini. Kecil banget. Tara, ya nggak sih? Kecil banget. Ini aku pakai dead cat. Jadi kecilnya itu segini guys. Tara, kecil bud. Tuh sampai di kamera aku aja kayaknya nggak kelihatan deh. Kelihatan gak sih? Kelihatan lah ya. Nih, sekecil ini guys. Tuh bayangin. Sama jentik aku aja, sama kelingking aku aja masih gedean kelingking aku. Bener-bener kecil banget. Ini bener-bener travel friendly lah kalau menurut aku sih ya. Iya gak sih? Nih. Tuh bener-bener dari plug and play-nya tuh langsung mikrofonnya gitu. Ini dia, terus dapet dead cat-nya juga guys. Ini dia dead cat-nya. Lucu ya dead cat-nya. Ih, gemes. Ini dead cat. Ayo, kenapa disebut dead cat aku juga nggak tahu. Nah, kalau cara pakainya, kalau misal cara pakainya itu nggak pakai dead cat, ini tinggal di plug and play aja di portnya si mic eksternal yang 3,5 mm di kamera. Kalau kebetulan aku pakai si kamera Canon EOS M3. Nah dia itu port microphone eksternalnya ada di samping, jadi aku tinggal tancap aja di sampingnya. Terus habis itu kalau misal mau pakai dead cat-nya itu kalian bisa cari dulu lubangnya guys. Nah ini dia lubangnya, kelihatan nggak? Ini dia ada lubangnya, terus dimasukin aja deh. Mana ya? Nah ini dia. Nah ini kalau misal udah pakai dead cat-nya guys. Nih bener-bener nggak kelihatan ya, kecil banget saking kecilnya. Tapi lucu sih, asli kayak buat ini brush, buat blush on gitu. Lucu. Ini bener-bener kecil banget. Lucu banget. Kita coba suaranya tanpa Rix mic. Tes 1 2 3 tanpa Rix mic. Tes 1 2 3 tanpa Rix mic. Nah, terus aku mau cobain ya guys si pakai Rix mic ini guys. Nah, aku mau cobain pakai Rix mic dan dead cat. Nah, ini dia guys, tes 1 2 3 Rix mic with dead cat. Tes 1 2 3 Rix mic with dead cat.
Suaranya bagus nggak ya? Aku juga penasaran sih. Nah, terus habis itu kalau dan aku tanpa si dead cat-nya. Di sini sebenarnya kondisinya lagi hujan sih, guys. Nah, ini dia apa namanya? Aku barusan pasang si Rix Max-nya tanpa dead cat-nya dan coba kita tes suaranya. Tes 1 2 3 Rix Mic tanpa dead cat. Tes 1 2 3 Rix Mic. Tes 1 2 3 Rix Mic. Nah, oh iya, tadi kan kita belum cobain ya pakai si apa namanya, Rix Mic yang kalau misal nggak dihadepin nih. Jadi aku mau coba Rix Mic dipakai tanpa menghadap ke aku, guys. Oke, kita coba ya, guys. Nah, ini dia. Coba ya kita tes suaranya. Tes 1 2 3 with Rix Mic without dead cat dengan kepala di bawah, jadi nggak menghadap ke aku, guys. Ini contoh suaranya. Nanti kita bandingin sama suara yang tadi kita udah coba selain yang ini ya, guys. Oke? Nah, tadi aku udah cobain si Rix Mic with dead cat, Rix Mic tanpa dead cat, dan si dari mikrofon kamera sendiri. Kayak apa hasilnya? Aku juga penasaran, guys. Kalian sendiri yang bisa menilai apakah itu bagus atau enggak. Kalau menurut aku pribadi ini worth it dengan harga cuma 350.000. Jadi suami aku beli di official store, dibeli album fisik di Shopee kalau nggak salah. Jadi official store-nya itu ada banyak, ada di Tokopedia, ada di Shopee juga kayaknya ya kalau nggak salah, kalau aku lihat. Nah, kayaknya suami aku belinya di Shopee, harganya 350.000, guys. Untuk mikrofon dengan udah pakai gold pel, terus habis itu dia bisa udah dapat dead cat-nya, terus habis itu bisa omnidirectional. Menurutku ini worth it, guys. Dengan hasil yang menurutku bagus-bagus aja, dan dia itu travel friendly gitu loh maksudnya. Sebenarnya ada plus minusnya kalau misal pakai si Rix Mic ini ya. Yang pertama, keuntungannya ya, yang pertama adalah dia itu travel friendly karena kecil, jadinya bisa disakuin aja. Dan dengan apa namanya, packaging yang seperti ini yang sangat fleksibel, udah kayak dompet kartu, tinggal disakuin aja, itu bisa tanpa memakan banyak tempat di tempat kamera juga kan. Terus habis itu apa namanya, kecil, mungil, jadi ketika pakai di kamera itu nggak kelihatan lagi pakai mikrofon eksternal. Terus tapi kalau di aku di kamera Canon EOS M3 karena penutupnya itu ada di samping, jadi ketika apa namanya, si mikrofonnya kalau aku hadepin ke aku, kalau lagi vlogging kayak gini, vlog di depan kayak gini, itu si penutupnya rada nutupin si Rix Mic-nya. Nah, aku nggak tahu itu ganggu atau enggak sebenarnya, cuma takutnya kebaret atau apa gitu kan. Tapi karena si Rix Mic-nya bilang bahwa dia itu bisa menangkap 360 derajat gitu kan suaranya, jadi menurutku nggak akan kenapa-napa kalau misal ke suaranya itu nggak dihadapin ke kita gitu. Oke, tadi kita udah lihat kan, guys, hasilnya. Kita udah bandingin hasil suaranya seperti apa dengan Rix Mic, terus habis itu tanpa Rix Mic, dan Rix Mic dengan dead cat. Semua terserah kalian. Menurut kalian bagusnya gimana? Tapi kalau di aku pribadi, menurut aku ini worth it. Jadi menurutku ini bagus karena affordable, dan yang jelas adalah brand lokal, guys. Kita harus mendukung brand-brand lokal agar terus maju. Siap? Mantap. Oke? Sukses terus buat Rix Mic. Dan cukup sekian review dari aku, karena aku bukan profesional di audio mikrofon kayak gini. Cuma aku seneng bisa berbagi pengalaman sama kalian. Buat kalian yang mau beli Rix Mic, menurutku ini worth it dengan harga yang cuma 300 ribuan, dan bisa dapetin suara yang jadi lebih bagus lagi buat mendukung vlog kalian atau kegiatan outdoor kalian, dan kegiatan indoor juga bisa.
lebih bagus lagi jadinya. Oke, cukup sekian review dari aku. Terima kasih guys.